Ada beberapa kodam binatang sakti ya. Hari ini saya akan bagikan ciri-ciri kodam tersebut ya, yang paling banyak bersemayam di tubuh manusia. Kadang kita itu tidak sadar ya, bahwa tubuh kita itu sejak lahir sudah diikuti adanya kodam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kalbun, hari ini saya akan berbagi tentang kodam yang mungkin bersemayam dan jadi pengawal kita sejak lahir ya. Namun Anda tidak mengetahuinya, mungkin ya kita tidak mengetahuinya, sehingga kodam tersebut juga kadang tidak akan peduli kepada kita ya. Nah, jika kodam yang ada di tubuh kita merupakan warisan secara tidak langsung oleh nenek moyang kita atau orang tua kita, mungkin akan tetap menjaga serta melindungi diri kita dari berbagai mara bahaya ya. Satu contoh saja ini, mungkin sobat ya pernah mengalaminya pada suatu ketika ya, ketika kita sedang melakukan perjalanan ataupun kita sedang naik kendaraan, tiba-tiba saja ada suatu benda ataupun kendaraan lain yang nyelonong ini ya, hampir menabrak kita. Nah, di saat-saat yang genting itu ya, tiba-tiba tubuh kita itu seperti terdorong oleh ataupun terhindar dari kecelakaan tersebut, karena ada suatu gerakan ataupun dorongan yang menghindarkan tubuh kita dari bencana atau kecelakaan tersebut. Ini merupakan suatu bukti ya, dari kekuasaan Allah yang memerintahkan kepada kodam yang mendampingi kita itu untuk menyelamatkan kita dari kecelakaan tersebut. Sobat Kalbun ya, di sini ada beberapa jenis kodam binatang yang kali ini akan saya bahas ya terperinci ya, karena mungkin kita itu tidak menyadari dalam hal ini ya, jika di dalam tubuh kita ini ada suatu kodam atau bisa juga lebih dari satu, bisa dua, bahkan ada banyak ya yang mengitari di sekitar tubuh kita. Nah, hari ini saya akan mengupasnya untuk sobat semua ya, agar nantinya kita bisa memahami apakah kodam-kodam tersebut menguntungkan atau merugikan bagi kita ya. Karena keberadaan kodam binatang yang sakti ini akan memberikan sejumlah kemampuan untuk melindungi kita ya, yang dianggap sebagai tuannya. Salah satu kemampuan dari kodam tersebut adalah adanya pagar gaib ya, memagari diri kita dari hal-hal yang gaib. Hal ini intinya untuk menjaga dan melindungi diri kita
ya, dari serangan makhluk halus ataupun energi negatif. Ada juga kodam binatang ini bisa memberikan pemiliknya, ya, atau pemilik kodam ini berupa kemampuan untuk penyembuhan alami. Namun ada juga loh, ya, beberapa kodam binatang, ya, beberapa kodam binatang ini yang malah justru bisa memberikan efek buruk terhadap pemiliknya. Sekarang mari kita mulai untuk mengupasnya secara perlahan, ya, biar mudah kita pahami nantinya. Apa saja sih, ya, kodam binatang sakti yang paling banyak bersemayam di tubuh manusia itu? Yang pertama ini yang akan saya kupas adalah kodam naga. Kodam naga ini menjadi salah satu jenis kodam yang sakti, ya, yang paling sering banyak atau bersemayam di dalam tubuh manusia. Umumnya mereka yang memiliki kodam ini akan mempunyai sejumlah kemampuan spiritual, ya. Salah satunya adalah perlindungan gaib, ya, yang menjaga pemiliknya agar terhindar dari serangan sihir ataupun santet. Di dalam kitab Primbon Jawa kuno sendiri, ya, orang yang didampingi kodam naga ini biasanya memiliki sifat yang bijaksana. Orang yang memiliki kodam naga akan pandai berdagang, juga terbukti sangat pandai dalam pengelolaan keuangan. Biasanya pintar dalam hal mengelola keuangan, ya. Kodam naga ini ada yang dari turunan leluhur, ada juga yang memang dicari atau diusahakan dari keilmuan atau kita mencarinya. Juga ada yang orang tidak mau susah payah dengan cara mendatangi seorang yang sakti, ya, untuk diisikan dengan kodam naga tersebut. Masalah sifat dan pembawaan dari kodam naga ini yaitu memiliki sifat atau sikap yang bijaksana dan tegas. Tetapi bila sedang marah, ini sangat-sangat mengerikan, ya, sangat-sangat mengerikan. Nah, berikut ini ciri orang yang didampingi oleh kodam naga ini, ya, oleh kodam naga ini. Yang pertama, orang tersebut memiliki wibawa yang begitu tinggi, ya, baik saat dia berbicara ataupun saat-saat memandang lawan bicaranya, ya, sehingga lawan bicaranya itu bisa tertunduk dengan sendirinya. Orang yang didampingi kodam naga ini biasanya sangat pandai dalam hal berdagang. Nah, ini termasuk dalam hal ini, dalam hal mencari tender dalam bisnis, dan gampang sekali dipercaya, ya, meski orang itu baru dikenalnya. Nah, yang ketiga, orang yang didampingi kodam naga ini
akan sangat pandai dalam mengelola keuangannya, dalam mengolah keuangan sehingga menjadi sebuah kekayaan yang terus bertambah. Namun biasanya orang yang didampingi dengan kodam naga ini memiliki keburukan, yaitu memiliki sifat yang angkuh dan kurang peduli terhadap orang yang sedang kesusahan. Terpenting ya, dan yang terbaik adalah bagaimana kita itu jika didampingi kodam naga ini harus selalu berusaha untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena segala daya dan kekuatan itu tetap berasal dari Allah ya. Itu yang perlu diingat ya. Untuk yang kedua, kodam yang kedua yang akan saya kupas yaitu masih seputar naga, tapi ini jenisnya ular ya. Kodam berjenis ular ya. Kodam ular ini juga menjadi salah satu jenis kodam yang senang sekali bersemayam di tubuh manusia. Biasanya pemilik kodam ular akan memiliki sifat yang sedikit galak. Galak orangnya. Namun cenderung menjadi orang yang sangat periang dan selalu bersemangat. Adapun beberapa alasan mengapa kodam ular ini menjadi yang paling banyak bersemayam di tubuh manusia, yaitu karena termasuk yang mudah untuk didapatkan ya. Untuk didapatkan ataupun merupakan warisan dari leluhur-leluhur kita ya. Ciri bagi orang yang menguasai atau didampingi oleh kodam ular ini biasanya memiliki hal pengasihan ya, perlu diingat itu ya. Ciri-cirinya memang sama seperti ular ya. Mereka cukup pendiam, biasanya menjadi orang yang penyendiri sehingga tak banyak bicara dengan orang kecuali hal-hal yang penting. Namun begitu ya, mereka akan membuka mulut, biasanya ucapan mereka sedikit ya, akan tetapi terdengar pedas dan biasanya juga selalu tepat sasaran. Ciri yang kedua, orang yang dikawal oleh kodam ular ini tidak kuat menahan energi dari kodamnya sendiri biasanya. Maka biasanya orang yang memiliki kodam ini biasanya selalu disetir oleh kodamnya. Ular memiliki sifat yang pemalas ya, dan seringkali makan juga tidak teratur, akan mempengaruhi kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ciri selanjutnya adalah mereka itu sangat pandai bersilat lidah ya, sangat pandai bersilat lidah. Omongan mereka itu selalu terlihat lincah dan mulus ya. Tak berhenti di sana ya, tak berhenti ya, tidak cukup, karena tatapan mereka juga sangat tajam yang menyiratkan ketajaman di dalamnya. Orang yang
didampingi oleh kodam ular ini biasanya juga sangat jago merayu, orangnya cukup romantis ya, serta mempunyai gairah asmara yang sangat kuat ya, sehingga membuat lawan-lawan jenis mudah terpikat dan terpesona karena keromantisannya tersebut. Sikap dingin dan misterius yang dimiliki oleh kodam ular ini banyak membuat orang lain itu penasaran ya, sekaligus memiliki rasa sedikit takut ya, karena jika mereka mengeluarkan aura yang mistis hampir persis seperti ular ya, mereka juga diam-diam menakutkan. Namun sayangnya pemilik atau yang mempunyai kodam ular ini memiliki sifat yang egois, selalu mementingkan dirinya sendiri dan suka bertingkah semau mereka sendiri. Biasanya orang ini memiliki sifat yang pendendam ya, pendendam. Jika memiliki emosi, walaupun emosinya itu meledak ya, amarah yang begitu tinggi, namun pemilik kodam ini biasanya selalu memendamnya rapat-rapat, hanya memunculkan sikap dendamnya yang begitu tinggi ya. Hal ini mereka akan melakukan balas dendam itu secara tega benar ya, tanpa pandang bulu hal ini ya. Nah, hal itu ciri-ciri dari kodam ular ya. Nah, sekarang yang ketiga ini kodam kuda terbang. Kodam kuda terbang ini kalau di Jawa biasanya orang menyebutnya kodam kuda sembrani ya. Walaupun hal ini termasuk mitologi ya, kodam yang merupakan binatang mitologi, namun banyak juga yang mempercayai adanya kodam kuda terbang ini atau kodam kuda sembrani ya. Biasanya kodam ini ya dimiliki oleh manusia-manusia atau orang-orang pilihan, karena tidak mudah untuk mendapatkan kodam ini ya. Kodam kuda sembrani ini ya memang cukup banyak juga yang bersemayam di tubuh beberapa manusia ya, seperti yang saya sebutkan, ini orang-orang pilihan dan cerita-cerita memang dipercaya ya, bahwa mitosnya kuda sembrani ini merupakan hewan yang dikendarai oleh Bathara Wisnu ya, oleh Bathara Wisnu. Nah, di sini akan saya perjelas ya, ini beberapa weton yang biasanya, weton atau kelahiran yang biasanya bisa memiliki atau otomatis memiliki kodam dari kodam kuda sembrani ini. Weton yang memiliki atau kelahiran yang memiliki kodam kuda sembrani ini biasanya
akan cepat melesat, ya, akan cepat melesat tinggi, itu kemampuannya, ya. Wetonnya begitu sakral, ya, karena seseorang yang lahir pada hari Minggu Kliwon, ya, pada hari Minggu Kliwon ini karena menurut hitungan, ya, jumlahnya itu berjumlah 13. Nah, ini angka yang cukup keramat. Jumlah tersebut bisa kita lihat atau kita dapatkan bahwa hari Minggu itu memiliki nilai 5 dan weton atau pasaran dari Kliwon itu sendiri bernilai 8, ya. Maka untuk kelahiran Minggu Kliwon itu memiliki elemen ether, ya. Hal ini bertempat di tengah kota, ya. Elemen ether ini menimbulkan sinar, ya, menimbulkan sinar pancawarna. Karena pasaran Kliwon yang dimiliki weton ini memiliki sifat yang asih, ya, menyayangi. Menurut penuturan dari Primbon Jawa yang pernah saya baca bahwa weton Minggu Kliwon ini memiliki kodam sembrani atau kuda terbang karena sifatnya yang memang sudah pemberani, ya. Nah, ada juga weton atau seseorang yang lahirnya atau memiliki weton Kamis Wage itu juga bisa memiliki kodam ini, ya, kodam kuda sembrani ini, karena menurut perhitungan juga hari Kamis itu bernilai 8, kemudian pada pasarannya Wage itu bernilai 4, ya. Sehingga weton Kamis Wage itu bisa kita jumlahkan menjadi nilai 12. Nah, dapat saya perjelas di sini, ya. Ya, maaf. Bahwa, ya, pasaran Wage itu bertempat di sebelah utara dan hal ini memiliki elemen tanah, ya, serta memancarkan aura yang hitam. Weton ini memiliki sifat api, ya. Orangnya biasanya tidak sabaran, namun memiliki semangat, ya, memiliki begitu semangat yang menggebu-gebu dalam hal mengejar cita-cita. Ini menurut di Primbon Jawa lagi, ya, weton ini dinaungi yang namanya Pancasuda Satria Wibawa, ya, yaitu orang yang memiliki budi pekerti yang luhur serta orang yang berwibawa. Ada lagi, jika kelahiran kita itu di hari Sabtu Legi, ya. Sabtu Legi ini memiliki neptu menurut perhitungan Jawa itu berjumlah 14. Karena hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Legi yang memiliki nilai 5. Jadi jika kita jumlahkan 9 dan 5 itu adalah neptu 14. Pasaran Legi menurut perhitungan Jawa itu bertempat di timur, ya,
weton ini memiliki elemen udara, yaitu memancarkan sinar aura yang putih, ya. Karena weton Setulegi ini akan mendapat banyak kemuliaan, ya, dan akan selalu menjalankan tugas yang dibebankan walaupun berat itu akan diselesaikan dengan baik. Namun sayangnya weton ini atau kelahiran Sabtu Legi ini, ya, memiliki sifat yang sedikit angkuh, ya, sedikit angkuh, dengan memiliki sifat lakuning rembulan, ya. Setiap orang yang terlahir pada weton Sabtu Legi ini orangnya begitu mempesona, ya, dan pandai membuat tentram hati setiap orang, ya. Membuat tentram hati setiap orang. Karena kodam kuda sembrani ini memang sangat menyukai weton atau orang yang lahir di hari Sabtu Legi, ya. Dikarenakan orang tersebut memiliki elemen udara, ya. Karena elemen udara ini sangat-sangat selaras dengan kuda sembrani, ya. Sangat-sangat selaras, cocok sekali ini. Nah, sekarang yang keempat ini, kodam yang keempat adalah kodam harimau, ya. Kodam yang satu ini adalah kodam yang paling terkenal ini, ya, dan paling banyak bersemayam di tubuh manusia. Biasanya kodam harimau ini akan sedikit mempengaruhi sifat dan karakter bagi yang memilikinya, ya, ya, menjadi sering emosional, ya, lebih sering emosional. Namun dari sisi baiknya kodam harimau ini akan memberikan perlindungan secara gaib di tingkat tinggi, ya, yang sulit akan ditembus oleh ilmu-ilmu sihir maupun energi-energi negatif, ya. Kita bisa melihat secara kasat mata, ya, jika seseorang itu memiliki kodam harimau ini, ya, sobat dapat melihatnya dan merasakan cirinya itu. Bila seseorang itu didampingi oleh kodam harimau, yang pertama itu bisa sobat rasakan, ya, orang yang didampingi kodam harimau ini biasanya memiliki emosi yang tinggi, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Meskipun orang ini sebenarnya tergolong pendiam, ya, tergolong pendiam ini orang, namun dapat kita lihat orang ini sangat mudah tersinggung, ya, sangat mudah tersinggung. Ya, bisa kita istilahkan, ya, berani senggol, kue bacok lo, gitu, ya. Nah, ini ciri selanjutnya, ya. Ciri selanjutnya, orang yang didampingi oleh kodam harimau ini, sorot matanya yang begitu sangat tajam, ya. Sehingga siapapun orang yang memandangnya pasti akan tidak kuat untuk menatap matanya, ya. Terkadang malah orang yang di hadapannya, yang dipandangnya, pasti mengalihkan pandangannya, ya. Karena dengan sorot mata yang begitu tajam itu, orang biasa akan merasa takut, ya, dengan ketajaman sorot mata itu, hingga orang lain yang menjadi tunduk kepadanya, ya, akan menjadi tunduk kepadanya.
Bahkan pada setiap apa yang dikatakannya akan selalu diikuti dan akan selalu didengar oleh orang lain, ya. Sehingga setiap orang di sekitarnya akan merasa atau menaruh rasa segan dan selalu hormat kepadanya. Hal ini juga berlaku baik itu pada kawan ataupun lawan-lawannya, ya. Karena kodam ini memiliki jiwa pemimpin yang baik, ya. Karena sifat-sifatnya yang pemberani dan tegas, ya. Sobat Golbun, ya, orang yang didampingi kodam harimau ini juga memiliki daya sembuh, ya, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Hal ini biasanya juga melalui sorot matanya, ya. Karena hal tersebut, ya, biasanya yang terkait oleh gangguan-gangguan gaib, ya. Karena orang yang sakit akibat gangguan jin akan segera tersembuhkan jika dipandang oleh pemilik kodam harimau ini, ya. Karena jin-jin jahat yang bersemayam di tubuh akan merasa ketakutan, ya, oleh kodam harimau ini. Itulah ciri-ciri yang dapat kita lihat atau kita rasakan bagi seseorang yang memiliki kodam harimau. Untuk selanjutnya, ini kodam yang kelima, yaitu kodam kera. Orang yang memiliki kodam ini, ya, walaupun memberikan perlindungan dan kemampuan untuk spiritual, namun pemiliknya harus selalu waspada dengan kodam yang dimilikinya ini, karena juga membawa pengaruh yang kurang baik bagi pemiliknya. Jadi bagi seseorang, ya, yang memiliki atau yang didampingi oleh kodam kera ini, jika tidak bisa mengendalikan kodam dengan baik, maka pemiliknya akan memiliki sifat yang lebih mencintai hal-hal duniawi dan terutama sekali juga materi, ya. Oleh karena itu, ya, bila Anda, ya, atau saudara-saudara kita, sobat kita memiliki kodam jenis kera ini, ya, jenis apapun itu, sebaiknya untuk belajar mengendalikan kodam tersebut, ya. Karena kodam kera ini, ya, adalah salah satu kodam pendamping yang banyak diburu oleh banyak orang, ya. Karena memang cukup hebat, ya, cukup hebat ini. Kodam kera ini cukup hebat, ya. Biasanya para pemburu kodam kera ini mereka utamanya yang menyukai ilmu kanuragan, dan utamanya sekali itu bagi para pelaku spiritualis, ya. Mereka akan berusaha agar bisa memiliki kodam kera ini, ya. Karena kodam ini juga sering orang menyebutnya itu kodam Hanoman. Mereka sangat meyakini bahwa kodam ini jika telah berhasil dimiliki akan dapat meningkatkan ilmu kesaktiannya, ya. Namun di balik itu semua, sayangnya kodam kera putih ini memang termasuk sulit untuk didapatkan, ya.
sangat sulit untuk didapatkan. Karena biasanya jenis kodam kera ini ya, itu akan lebih suka memilih tuannya atau orang itu secara langsung. Jadi jika ada seseorang yang ingin memiliki kodam kera ini ya, walaupun telah melakukan berbagai ritual dan amalan, namun jika kodam kera ini tidak ingin atau tidak cocok dengan orang itu, maka dia juga tidak akan berhasil atau tidak akan bisa menguasai kodam kera putih ini ya. Nah, sobat Gorbun ya, saya akan membagikan ini untuk sobat ya, bagi Anda yang ingin mengetahui ya, ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam kera putih ini ya. Cirinya yang pertama yaitu mereka biasanya mempunyai kekebalan itu secara alami ya, yang melindungi diri mereka itu secara alami dari berbagai bahaya ya. Tidak hanya kebal secara fisik ya, tapi orang yang memiliki kodam kera ini juga akan kebal akan hal-hal gaib ya. Ilmu gaib tidak akan bisa menembus ataupun menyerang tubuhnya ya. Sehingga bila ada serangan gaib ya, seperti sihir dan santet ataupun hal-hal yang lain, itu tidak akan terlalu berdampak pada tubuh pemilik kodam kera ini ya. Namun perlu diingat ini, jika ada orang yang memiliki kodam kera putih ini, jika sifatnya atau memiliki sifat sombong, maka ilmu kebalnya tersebut akan hilang dengan sendirinya. Itulah kelemahannya di situ. Jika memiliki sifat yang sombong. Kemudian ciri yang kedua dari pemilik kodam kera ini itu memiliki daya tarik sukma yang begitu tinggi ya. Karena pancaran energi pelet penarik sukma ini biasanya akan digunakan untuk menundukkan orang lain ya, untuk menundukkan orang lain. Dan biasanya juga bagi mereka untuk mendapatkan jodoh ya, agar segera memiliki pasangan hidup. Dan terutama sekali bagi pemilik kodam kera ini biasanya dipergunakan untuk pengasihan agar selalu disayangi oleh atasan di tempat kerja kita. Adapun ciri yang ketiga bagi pemilik kodam kera atau orang yang didampingi oleh kodam kera ini, bisa kita lihat atau kita secara nyata bisa melihatnya, itu bisa tiba-tiba orang tersebut memiliki ilmu silat yang luar biasa, padahal sebelumnya itu tidak pernah yang namanya belajar silat. Bahkan dia dengan ilmu silat aja merasa tidak menyukainya ya. Tapi di suatu kejadian ataupun dia baru mengalami bahaya, itu bisa muncul dengan sendirinya
ilmu silat itu akan muncul dengan sendirinya akibat dari bantuan kodam kera itu ya. Nah, sobatku, sebenarnya ini masih banyak sekali ya jenis-jenis dan macam dari kodam pendamping itu. Namun hari ini saya rasa saya cukupkan ya 5 ya, cukup 5 saja untuk gambaran saja ya, bisa memberikan beberapa faedah dan Anda atau sobatku bisa melihat ciri-ciri orang-orang yang memiliki kodam tersebut ya. Jika memang kita bisa mengolah dan merawat kodam yang mendampingi kita, itu pasti akan sangat berfaedah sekali bagi kita maupun bagi orang lain. Semoga yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk sobat semua. Dan sekali lagi pesan saya ya, kita boleh meyakini dan boleh percaya akan adanya kodam-kodam tersebut ya. Ingat, namun hal tersebut janganlah dijadikan suatu keyakinan yang mutlak ya. Ingat itu. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kemutlakan itu. Nah, hidayah dari kodam itu sendiri ya tak lain karena adanya izin dan ilah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ya. Semoga Allah selalu menuntun kita menuju jalan yang lurus ya, ini jalan iman dan Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.